Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufiknya sehingga kita bisa memahami setiap ilmu yang disampaikan lalu mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang luar biasa yang bernama kesempatan belajar dan menuntut ilmu, meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, orang-orang beriman itu jika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya akan bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya akan bertambah. Maka kita membutuhkan majelis-majelis seperti ini untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat hati kita lembut, membuat hati kita tenang. Karena hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita bersama Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri rahimahullahu ta'ala, dan kita bersama salah satu buku terbaik di dunia, yaitu Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, buku yang sangat fenomenal, buku yang dengan taufik Allah Subhanahu wa taala memberikan perubahan bagi jutaan, mungkin miliaran umat Islam semenjak buku ini ditulis sampai hari ini. Maka beruntungnya kita menjadi salah satu orang yang Allah pilih untuk bisa mengisi kehidupan kita dengan buku ini. Karena tidak semua orang beruntung, jamaah sekalian. Kalau kita mendapatkan uang, begitu bahagia bagaimana ketika kita mendapatkan kesempatan mempelajari ayat dan hadis Nabi SAW, atau ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang termaktub di dalam buku atau salah satu buku terbaik di dunia. Dan kita masih berada dalam bab keyakinan dan ketawakalan. Kita masuk ke hadis yang ketiga yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, hadis yang ketiga adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mari kita simak hadisnya. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyampaikan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah ucapan yang diucapkan Nabi Ibrahim hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan ke dalam api neraka. Langsung terjemahannya aja. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik al-wakil
atau pelindung diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api. Dilemparkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api. Dan diucapkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang menakut-nakuti beliau dan para sahabatnya dengan mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ketika banyak orang menakut-nakuti mereka, dan kejadian itu setelah peperangan Uhud, peperangan di Uhud, sesungguhnya manusia telah bersatu untuk melawan kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imana. Namun ucapan itu justru menambah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka mengatakan, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah sebaik-baik al-wakil atau pelindung. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan dalam riwayat dari Abdullah bin Abbas juga, beliau mengatakan, kana akhira qawli Ibrahim hina ulqiya finnar. Sesungguhnya ucapan terakhir Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan Allah sebaik-baik al-wakil. Hadirin Allah muliakan, inilah hadis yang simpel, sederhana, tetapi menunjukkan dan mengajarkan kita bagaimana harus bersikap, dan sangat implementatif, sangat keseharian. Dalam hadis ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan hadis Abdullah bin Abbas sebagai pelajaran besar bagi kita bagaimana sosok-sosok terbaik itu menghadapi masalah. Bagaimana sosok-sosok terbaik itu menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sosok-sosok terbaik itu menghadapi masyarakat, khususnya pihak yang tidak suka dengan mereka. Pihak yang membenci mereka, pihak yang menakut-nakuti mereka, pihak yang memfitnah mereka, dan pihak yang ingin menyakiti mereka. Dan ini pelajaran berharga bagi kita, jamaah sekalian. Karena Imam An-Nawawi rahimahullah langsung mengajak kita melihat contoh real dari yang terbaik Ini best of the bestnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung melihat contoh yang bukan hanya sekadar diteorikan, tapi langsung diterapkan oleh mereka berdua. Dan siapa mereka berdua? Mereka berdua adalah sosok-sosok yang mendapatkan titel Khalil. Dan titel Khalil itu apa sih? Khalil itu adalah level tertinggi dalam hubungan dan level tertinggi dalam cinta dan kasih. Khullah, ini level tertinggi. Dan para ulama mengatakan tidak ada yang mendapatkan gelar ini kecuali dua sosok manusia. Tidak ada yang mendapatkan titel ini kecuali dua sosok manusia. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam.
Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, kita bisa lihat dalam surat An-Nisa ayat 125. An-Nisa ayat 125. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Ibrahim khalila. Dan waman ahsanu dina, dan siapakah yang lebih baik agamanya, siapakah yang lebih baik agamanya dibanding orang-orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pun mengerjakan kebaikan dengan ihsan, kebaikan dengan ihsan. Dan ia mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim yang lurus, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Lihat, Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Kita lihat bahasa Arabnya, ini langsung diterima kesayangannya. Tapi bahasa Arabnya kita mundur lagi. Lihat, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Khalil adalah tingkatan tertinggi dalam kasih sayang, dalam hubungan kasih sayang, dalam hubungan cinta. Tidak ada yang mendapatkan ini kecuali Nabi Ibrahim dan Nabi SAW. Adapun Nabi SAW, kita tahu dari hadis riwayat Imam Muslim, ketika Nabi SAW mengatakan, wa inna allaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku khalil bagi dirinya, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Sebagai beliau mengingatkan kita dalam surat An-Nisa 125 tadi. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis Muslim ini, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Dari ayat ini dan hadis di atas, jadi An-Nisa 125 dan hadis Muslim ini, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa yang mendapatkan khalil hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihimassalam. Ini gelar yang sangat prestisius, gelar yang sangat luar biasa, gelar yang tertinggi jemaah. Jadi bukan LC lagi, bukan MA lagi, bukan doktor lagi, bukan PhD lagi, bukan al-allamah, bukan sebatas Nabi dan Rasul. Ini Khalil. Dan kita disuguhkan dalam hadis ini bagaimana dua sosok terbaik ini bersikap. Dan kalimat apa yang mereka baca ketika ada masalah. Dan bukan hanya mereka baca, tapi merasuk ke dalam jiwa mereka. Yang mereka ucapkan bukan dengan lisan, tapi dengan keyakinan yang begitu mantap. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bersama-sama bahwa beliau alaihissalam
itu pernah mengalami kejadian yang begitu luar biasa dalam hidup beliau, yaitu pada saat beliau dilemparkan ke kobaran api, Kok bisa, jamaah? Singkat cerita, Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya. Beliau mengajak kaumnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Lalu suatu hari beliau datang ke berhala-berhala kaumnya, lalu beliau hancurkan dan beliau sisakan yang paling besar. Kita tahulah kejadiannya. Maka ketika mereka datang ke tempat berhalanya dan melihat semua hancur kecuali yang paling besar, maka beliau panggil Nabi Ibrahim dan terjadi diskusi. Dan Nabi Ibrahim berusaha mengajak mereka berpikir yang melakukan yang paling besar tuh, buktinya yang paling besar yang tersisa dan megang kapak. Dan semua orang tahu nggak mungkin patung itu menghancurkan patung yang lain. Dan itu poinnya, beliau ingin mengajak berpikir, kalau itu patung nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa Anda jadikan sesembahan selain Allah? Tapi singkat cerita, mereka marah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka tidak akan lepaskan beliau begitu saja. Mereka ingin menghukum Nabi Ibrahim. Apa hukumannya? Allah jelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 68. Qalu harriquhu wansuruhu wansuru alihatakum. In kuntum fa'ilin. Hadirin Allah muliakan. Mereka katakan, marilah kita bakar dia. Jadi bakarlah dia, subhanallah. Dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian. Wansuru alihatakum. Ini Tuhan-Tuhan kalian diinikan. Tolong Tuhan-Tuhan kalian. In kuntum fa'ilin. Jika kalian benar-benar bisa beraksi dan bertindak. Jadi kalau kalian nggak omdo doang, benar-benar bisa action, kita harus bakar dia. Kita harus bakar Ibrahim ini, kata mereka. Maka apa yang terjadi? Mereka membuat api yang sangat besar. Dan saking besarnya api tersebut, mereka tidak bisa mendekat ke api itu. Maka yang mereka lakukan adalah mereka ikat Nabi Ibrahim dari kejauhan, lalu dimasukkan ke minjaniq, alat pelontar yang seringkali dipakai buat perang juga, untuk taruh batu terus dilemparkan ke musuh. Minjaniq. Lalu Nabi Ibrahim ditaruh di dalam minjanik tersebut, alat pelontar, dan siap dilontarkan ke kobaran api yang telah mereka buat itu, yang sangat panas. Sangat panas. Hadirin Allah muliakan. Dan ketika mereka mau melempar di detik-detik terakhir, dan di akhir kata Abdullah bin Abbas, akhir ucapan Nabi Ibrahim sebelum dilempar, beliau katakan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, dan Allah sebaik-baik al-wakil. Allah sebaik-baik al-wakil. Dengan diucapkan begitu mantap dan yakin,
Hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, dan Allah sebaik-baik al-wakil. Hanya itu. Tidak teriak ke A, tidak teriak ke B, tidak teriak ke C, tidak teriak ke E, dan seterusnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, dan Allah sebaik-baik al-wakil, sebaik-baik pelindung. Apa yang terjadi jamaah? Kembali ke ayat berikutnya, ayat ke-69. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah menyatakan, maka kami sampaikan kepada api tersebut, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin. Tapi perintahnya nggak hanya jadi dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dingin dan nyaman untuk Nabi Ibrahim. Salaman, salam, keselamatan. Perintah yang sangat tepat dan menunjukkan yang memerintahkan adalah Al-Alimul Khabir. Kenapa demikian? Ulama menjelaskan, kalau perintahnya hanya kuni bardan, jadilah dingin, bisa jadi api itu menghancurkan Nabi Ibrahim. Karena kita tahu cuaca ekstrim itu bukan hanya berkaitan dengan panas, dingin pun sangat ekstrim. Bahkan kalimat yang sering diucapkan orang Indonesia kalau keluar negeri, aduh mendingan ketemu negara yang panas deh daripada ketemu negara dingin, atau mendingan ketemu musim panas daripada ketemu musim dingin. Tidak semuanya setuju atau menerima ucapan tersebut, tapi ada orang-orang, dan banyak, karena kita terbiasa dengan tropis, dan kita tidak banyak, kita sudah terbiasa dengan suhu panas tapi nggak terbiasa dengan suhu 5 derajat, 0 derajat, minus 10 derajat, minus 20 derajat. Makanya perintahnya adalah kuni bardan wa salama. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi dingin dan nyaman, nggak dingin ekstrim. Subhanallah. Dan hadirin Allah muliakan, ketika perintah itu disampaikan, kepada api, api itu berubah dingin dan nyaman. Bardan wa salama. Bardan wa salama, dingin dan nyaman. Makanya hadirin Allah muliakan, kita lihat ayat berikutnya. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Wa aradu bihi kaida faja'alnahumul akhsarin. Mereka ingin membuat makar terhadap Nabi Ibrahim. Mereka ingin menghancurkan Nabi Ibrahim. Mereka ingin buat makar. Lalu kami putar balikan makar mereka sehingga mereka yang rugi. Gak bisa mereka sentuh Nabi Ibrahim. Faja'alnahumul akhsarin. Lalu kami jadikan mereka rugi. Subhanallah. Hadirin yang Allah muliakan, wa aradu bihi kaida faja'alnahumul akhsarin. Mereka ingin membuat makar kepada Nabi Ibrahim, tapi kami jadikan makar mereka gagal, dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Dan
Nabi Ibrahim dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, lalu kita beralih ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang-orang yang menakut-nakuti beliau dan para sahabat, bahwa musuh akan menyerang. Dan kejadian itu setelah peperangan di Uhud. Dan kita sudah bahas ayat ini. Tapi tidak ada masalah, kita ulangi sedikit saja. Allah abadikan di dalam surat, atau Allah firmankan di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu ketika orang-orang menakut-nakuti Rasul dan para sahabat, innan nasa qad jama'u lakum, manusia itu telah berkumpul, telah berkoalisi untuk menyerang Anda dan kalian, menyerang orang-orang beriman. Maka takutlah dengan serangan mereka, dengan apa yang ingin mereka lakukan terhadap kalian. Tapi apa yang terjadi? Fazadahum imana. Tapi perkataan itu hanya menambah keimanan mereka. Tak bergeming sama sekali. Hanya menambah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah sebaik-baik penolong atau pelindung al-wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadirin yang Allah muliakan, lagi-lagi kalimat yang sama diucapkan oleh Nabi dan para sahabat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung kami atau penolong kami, dan Allah sebaik-baik al-wakil. Persis seperti Nabi Ibrahim. Persis seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan apa yang terjadi kita tahu bersama, dan kita sudah bahas ayat ini. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Dan mereka pun kembali ke kota Madinah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia. Lam yamsashum su', dan mereka tidak terkena keburukan sama sekali. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah Maha memiliki karunia yang besar. Lihat berikutnya, Ali Imran ayat 174. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, sebagaimana Nabi Ibrahim selamat dengan keyakinan dan ucapan ini, Nabi SAW pun diselamatkan oleh Allah dengan ucapan dan keyakinan ini. Ini bukan teori lagi, ini bukan retorika lagi, ini bukan ucapan dan isapan jempol lagi, ini bukan katanya-katanya. Ini terjadi, dan bukan satu kali. Kalau satu kali mungkin kita akan kebetulan kali. Enggak. Ini dialami Nabi Ibrahim, lalu Nabi Muhammad SAW, lalu para sahabatnya. Dan semua mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong, dan Allah sebaik-baik al-wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Hadirin Allah muliakan, dari sini para ulama memberikan pelajaran yang sangat berharga, sangat berharga. Mereka mengatakan seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fayan bagi likulli insan ra'a minan nasi jam'an lahu aw adwanan alaih atau udwanan alaih an yaqul hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka seyogyanya, sepantasnya setiap orang, setiap manusia, setiap muslim yang melihat manusia berkoalisi, melihat manusia bersatu, berkumpul untuk menyakiti dia, atau apabila melihat manusia berkumpul atau bersatu, berkoalisi untuk memusuhi dia, menyakiti dia, menjatuhkan dia, hendaknya dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fa'idha qala hakadha kafahu Allahu syarrahum. Dan apabila dia mengucapkan ini dengan sepenuh hati, maka Allah akan jaga dan cukupkan dia dari keburukan mereka. Sebagaimana Allah menjaga Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik al-wakil. Apa arti al-wakil, jamaah sekalian? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, seorang ahli tafsir besar, menjelaskan kepada kita maksud wa ni'mal wakil artinya Allah lah yang akan mencukupkan kita, karena Allah sebaik-baik pelindung. Allah sebaik-baik pelindung dan penjaga bagi orang yang meminta perlindungan kepada Allah atau minta perlindungan kepada Dia. Dan kenapa Allah dinamakan Al-Wakil? Karena Al-Wakil dalam bahasa Arab huwal musnadu ilaihil qiyam bi amri man asnada ilaihi. Karena Al-Wakil dalam bahasa Arab adalah pihak yang dijadikan tumpuan dan ia akan mengerjakan dan mengcover segala urusan orang yang menjadikan dia tumpuan. Jadi al-wakil itu dalam bahasa Arab adalah pihak yang dijadikan tumpuan, yang akan mengcover semuanya, yang akan mengcover urusan, masalah, problematika orang yang bertumpu pada dia. Akan di cover. Itu al-wakil. Itu al-wakil. Di terjemahan, coba kalian terjemahannya, wa ni'mal wakil, sebaik-baik pelindung, ya, sebaik-baik pelindung. Tapi itu lebih dalam lagi. Oleh karena itu kita harus tahu makna dasarnya atau makna asalnya dalam bahasa Arab. Al-musnad ilaihil qiyam bi amri man asnada ilaihil qiyam bi amri. Pihak yang dijadikan pijakan atau tumpuan yang akan mengerjakan dan mengcover semua urusan pihak yang bertumpu pada dia. Nah, pertanyaan, seyakin apa kita dengan nama Allah ini? Seyakin apa kita dengan kemampuan Allah ini?
Itu yang menentukan. Itu yang menentukan. Seyakin apa kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alaihissallahu bikafin abdah" dalam surat Az-Zumar. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupkan hamba-hambanya? Alaihissallahu bikafin abdah wa yukhawifunaka billadzina min dunihi, dan mereka menakut-nakuti kamu dengan sesembahan selain Allah, dengan makhluk, sesembahan selain Allah. Wa man yudlilillahu fama lahu min had, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada satupun yang bisa kasih petunjuk pada dia. Sekali lagi kalimat alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang mencukupkan hamba-hambanya? Abdah, orang yang beribadah kepadanya. Dijelaskan sebagian para ulama tafsir seperti Al-Imam As-Sa'di, ketika Allah mengatakan alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang mencukupkan hambanya? Maka setiap orang, atau bahasa simpelnya, maka jika kita semakin menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah, maka Allah semakin melindungi kita dan mengcover kita dan mencukupkan kita. Sekali lagi, karena Allah mengatakan alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang mencukupkan hambanya, orang yang beribadah, abad dari ibadah, abda, orang yang beribadah kepadanya, atau hamba bahasa simpelnya. Abad adalah orang yang beribadah kepada Allah, bahasa simpelnya hamba. Jadi kata para ulama, semakin kita memperbaiki kualitas ibadah kita dan kualitas penghambaan kita kepada Allah, semakin kita perbaiki. Yang awalnya hanya salat wajib, lalu kita tambah dengan salat sunnah. Yang awalnya hanya puasa wajib, sekarang ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Yang awalnya nggak baca zikir pagi petang, sekarang dibaca zikir pagi petang. Yang awalnya kalau baca zikir hanya dengan lisan, lalu diresapi, dihayati. Yang awalnya kalau sholat nggak khusyuk, sekarang mulai direnungkan dan ditadaburi. Yang awalnya nggak pernah baca Quran, sekarang baca Quran. Yang awalnya nggak pernah bisa baca Quran dan nggak mau belajar baca Quran, sekarang mulai belajar baca Quran. Semakin kita perbaiki kualitas penghambaan dan peribadatan kita kepada Allah, maka Allah semakin mencukupkan dan menjaga serta mengcover kita. Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang akan melindungi, mencukupkan dan menjaga hamba-hambanya? Maka tidak heran Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW itu dijaga Allah Subhanahu wa taala, karena mereka lah orang yang terbaik dalam beribadah kepada Allah. Mereka khalil, makanya bisa begitu, dilemparkan ke api nggak membakar. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah dingin dan nyaman, dingin dan menyelamatkan, bukan dingin membeku. Kenapa demikian? Karena mereka adalah sosok terbaik dalam beribadah kepada Allah. Mereka sosok terbaik dalam menghamba kepada Allah, dan terbukti di kondisi genting sekalipun, mereka tidak menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Mereka ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik al-wakil. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu, sebagaimana yang para ulama tadi kita sampaikan, apabila seseorang melihat
ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan dia, pihak-pihak yang ingin menyakiti dia, pihak-pihak yang ingin menzolimi dia. Hendaknya dia membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin kita di dunia bisnis, atau dalam dunia usaha kita, atau di dunia pergaulan, atau apalah, kita nggak salah tiba-tiba ada orang yang mengancam kita atau menyakiti kita. Sudahkah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di detik-detik tersebut? Atau yang kita ingat adalah hubungi si A, hubungi si B, hubungi si C, hubungi si D. Lihat betapa tenangnya para nabi-nabi kita. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan yang kita belum punya sampai detik ini. Mereka sangat yakin alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah mencukupi hamba-hambanya? Mereka yakin dengan firman Allah dalam surat An-Naml misalnya ayat 62. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Dan siapakah yang memperkenankan doa orang yang berada dalam kesulitan? Amman yujibul muttarra idza da'ah. Sejauh mana kita yakin dengan ayat ini? Amman yujibul muttarra idza da'ah. Wa yakshifus su'a. Dan siapa lagi yang menghilangkan kesusahan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa lagi yang menghilangkan kesusahan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Wa yaj'alukum khulafa'al ard. Dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. Lalu Allah tutup ayatnya dengan a'ilahun ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada tempat meminta kecuali kepada Allah? Apakah ada tempat berdoa selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada tempat meminta perlindungan kecuali kembali kepada Allah Jalla wa ala? Qalilan ma tadhakkarun. Tapi lagi-lagi sedikit dari kalian yang bisa mengingatnya, yang mau mengingatnya, khususnya ketika ada masalah. Kalau dalam kajian sih mantap, oh ya masya Allah, tapi begitu ada masalah, qalilan ma tadhakkarun, sedikit yang bisa mengingat keyakinan seperti ini. Sedikit orang yang bisa mengingat untuk selalu kembalikan kepada Allah. Sedikit. Mayoritas apa? Kembalikan ke makhluk. Mayoritas langsung hubungi A, hubungi B, hubungi C, hubungi D. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Siapa yang memperkenalkan doa orang yang dalam kesulitan? Orang yang dalam kesulitan, yang lagi sakit, yang lagi merasakan beratnya hidup. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu as-su'a. Dan menghilangkan segala keburukan, menghilangkan segala kesusahan, mengurai benang kusut yang kita bingung gimana cara memulainya. Jangankan menyelesaikan benang kusut tersebut, memulai mengurainya kita bingung, mulainya dari mana? Udah terlalu ribet, udah terlalu jelimet. Bukankah Rabb Anda mengatakan wa yakshifus su'? Allah akan mengurai, menyingkap dan menghilangkan kesulitan dan kesusahan dan keburukan. Dan bukan hanya mengurai kesulitan, wa yaj'alukum khulafal ard, dan menjadikan kalian pemimpin di muka bumi. Jadi bukan hanya menyelamatkan terus udah ya, hanya bisa survive saja. Kadang-kadang yang penting gue bertahan hidup deh, gue nggak lebih nggak kurang. Yang penting saya bertahan hidup, nggak lebih nggak kurang, saya nggak nuntut apa-apa. Yang penting Allah selamatkan dari kesulitan ini, udah. Allah kata wa yaj'alukum khulafal ard, dan Allah jadikan kalian khalifah, pemimpin yang mengatur di muka bumi ini. Tapi pertanyaannya, a'ilahun ma'allah, a'ilahun ma'allah, adakah sesembahan selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun. Hanya sedikit yang mau mengingatnya.
hanya sedikit yang mau mengingatnya. Makanya jamaah sekalian Allah muliakan, sudahkah kita mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil? Bukan hanya dengan lisan, tapi yakin dengan ayat di atas, yakin dengan surat Az-Zumar, yakin bagaimana Allah menolong Nabi Ibrahim, bagaimana Allah menolong Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Qalilan ma yatadhakkarun, tapi hanya sedikit yang mau mengingat. Apakah kita termasuk yang sedikit tersebut? Apakah kita termasuk yang sedikit itu yang ketika ada masalah kita ingat bagaimana Allah menolong Nabi Ibrahim, dan kita ingat apa resep Nabi Ibrahim tersebut, sampai Allah berfirman wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Tadi kita sudah bahas dalam surat Al-Anbiya tadi ayat 70. Mereka ingin membuat makar kepada Nabi Ibrahim dan Allah gagalkan makar mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang merugi. Ketika kita lagi ada masalah, ketika kita ada kendala, khususnya ketika pihak lain menjatuhkan kita, menghancurkan kita, ingin menyakiti kita, yakinkah bahwa sehebat apapun mereka, mereka bukan Al-Azim, mereka bukan Al-Aziz, mereka bukan Al-Qawi, bukan yang maha perkasa, bukan yang maha agung, bukan yang maha kuat. Bukan kalau Allah berfirman innahum yakiduna kaida fa akidu kaida. Mereka membuat makar, Allah balas. Wa makar wa makar Allah. Mereka membuat makar, Allah balas makar mereka. Apakah kita termasuk yang sedikit yang mau mengingat dan meyakini hal tersebut? Ini adalah konsep Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah konsep Nabi Muhammad SAW. Maukah kita mengikuti konsep yang sudah dibuktikan langsung, bukan disampaikan semata, tapi dibuktikan langsung oleh dua sosok manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini? Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan semoga Ustadz hafidhahullah dan tim sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta semoga selalu dalam pelindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Serta demikian pula bagi setiap muslimin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika tidak sesuai topik dan topik kajian. Qadarullah, setelah pandemi yang panjang kini hadir resesi,
semua kena imbasnya dari yang kaya hingga miskin. Terkait dalil bersedekah baik saat sedang lapang maupun sedang sempit, apakah saat sulit seperti ini juga perlu istiqomah bersedekah? Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Hadirin yang Allah muliakan, tergantung tujuan kita mau kemana. Kalau tujuan kita ingin ke surga, ya kita harus istiqomah. Karena ciri-ciri orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berinfak dan bersedekah di saat susah dan senang, atau di saat lapang dan susah. Allah sampaikan itu dalam surat Ali Imran ayat 133 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah menyambut ampunan Allah dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, yang berinfak di saat lapang dan di saat sulit. Itu ciri orang bertakwa yang dipersiapkan atau yang dijanjikan surga. Infak ketika lapang, ketika sulit. Tinggal nominalnya aja diatur. Nominalnya aja diatur. Misalnya ada orang kalau lagi lapang infaknya 50 juta sekali infak, ya udah ketika sulit sesuai kemampuan aja diturunin, nggak apa-apa. Misalnya diturunin 49,5 juta, cuma 500.000. Ya kalau ada orang kayak begitu kan bisa jadi. Tapi kalau ternyata dari 50 juta saya sekarang hanya bisa 500.000, ya udah 500.000 nggak apa-apa, nggak masalah. Kan Allah lihat keikhlasannya, ketulusannya, nggak masalah. Yang penting tetap istiqomah gitu loh. Itu kecintaan Allah tuh itu. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan bukan itu ya. Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamu wa in qal. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling kontinu, paling istiqomah walaupun sedikit. Kontinu tapi sedikit, nggak masalah. Yang penting kontinu walaupun sedikit. Yang penting kontinu istiqomah walaupun sedikit. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Dan hadirin Allah muliakan, apa sih kendala seseorang ketika tidak berinfak di saat sedang sulit? Padahal masih ada, kecuali kalau udah nggak ada ya, kalau udah kosong, udah nol rekeningnya atau tabungan udah nol, atau yang disimpan di bawah bantalnya tinggal udah nol. Tapi kalau masih ada nih, apa yang membuat dia ragu-ragu untuk berinfak? Jawabannya karena takut uangnya habis. Terus kalau habis saya mau ngapain? Gimana saya hidup? Jamaah sekalian, Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, mana kasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Dan sebagian makna keterangan para ulama di dunia maupun di akhirat, ma sadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Nggak akan. Jadi alasan terbesar seseorang tidak berani berinfak di saat sulit, walaupun sesuai dengan kemampuannya, walaupun nggak usah dipaksakan, bisa berapa? 1.000 deh, 500. Kalau mungkin masih ada pecahan 100, 200, udah 100 deh. Hari ini saya hanya bisa infak 100, ya udah 100. Nemu gitu, masih ada nggak sih pecahan 100? Nggak ada ya? Masih 200 atau 100? Artinya, atau 50, masih ada nggak pecahan 50? Udah nggak laku lagi juga ya. Pecahan 100 tuh udah kan. Kenapa infak? Biar istiqomah. Karena kan
Malaikat tuh berdoa di waktu pagi. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang berinfak ganti, ya Allah. Ini doa malaikat. Dan doanya nggak cuma satu penggal, ada penggalan berikutnya. Wa a'ti mumsikan talafa. Dan Allah, ya Allah, jadikanlah atau berikanlah kebangkrutan bagi orang yang berinfak. Masa kita nggak pengen dapat doa malaikat di penggalan pertama, dan masa kita nggak ingin menghindar dari doa malaikat yang kedua? Gitulah. Kita aja disumpahin teman kita yang baru berhijrah nih, walaupun masih banyak dosa, berhijrah, disumpahin dia, kita ketakutan, aduh, jangan-jangan sumpahnya diijabah lagi, ada doanya diijabah sama ini malaikat yang berdoa. Jadi nggak ada alasan. Pertama, ini bukti keimanan kita, lalu ini akan mengundang cinta Allah, ini akan memberikan kita jalan menuju surga, dan alasan kita tidak berinfak, ilusi. Karena Nabi mengatakan tidak akan mengurangi harta. Cuman yang perlu diingat, gunakan fikih dalam berinfak. Buat skala prioritas, khususnya ketika lagi sulit. Buat skala prioritas. Al-aqrab fal-aqrab, kata Nabi SAW, yang terdekat, dekat, dan seterusnya. Dan kita tahu salah satu infak adalah buat keluarga kita, yang kita wajib, yang menjadi tanggung jawab kita. Baru yang terdekat. Dan bantu orang. Dan Nabi akan bantu, Allah akan bantu kita kalau kita bantu orang. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kana Allah fi aunil abdi maka kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan bantu seorang hamba ketika hamba membantu saudaranya. Allah ta'ala bisa, mungkin itu. Mana pertanyaannya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustaz berserta tim dan seluruh umat Islam, amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah Allah hanya melindungi orang-orang yang baik saja? Seperti Nabiullah Ibrahim, beliau adalah sosok yang ikhlas dalam perbuatan, sedangkan saya sering kali berbuat dosa, dan saat kepepet saya baru teringat Allah, dan kadang kami mengharapkan pertolongan Allah cepat datangnya. Mohon penjelasan Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Kita sudah jelaskan keterangan para ulama dalam surat Az-Zumar tadi, ketika Allah berfirman, alaysa Allahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mengcover, melindungi dan membackup hamba-hambanya? Jadi hadirin Allah muliakan, semakin tinggi ubudiyah kita, penghambaan kita, semakin Allah menjaga dan melindungi kita. Itu yang harus kita yakini. Tapi ini bukan berarti memberikan hawa pesimis dan keputusasaan kepada kita yang pendosa. Dan pesimistis ini itu datangnya dari syaitan, jamaah, yang gak ingin membuat kita mengangkat dan berjuang untuk level yang lebih baik. Itu yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti ketika beliau mengatakan bahwa semua pesimis, semua rasa minder, semua pikiran negatif, semua dari syaitan. Semua dari syaitan. Allah yang berfirman dalam surat Al-Baqarah 268, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan yang menjanjikan kamu kemiskinan, rasa rendah, rasa kecil, itu semua dari syaitan. Rasa miskin kepercayaan diri, miskin iman, dan segala macam. Betul, dosa itu bisa menggagalkan kita untuk dapat pertolongan Allah. Tapi bukankah ada pintu istighfar? Bukankah ada pintu taubat, jamaah? Makanya setelah itu Allah mengatakan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan ampunan. Ya udah, tinggal minta ampun. Siapa kita nggak pernah buat salah? Semua kita buat salah. Ya minta ampun. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah minder. Tinggal minta ampun, doa lagi kepada Allah. Allah akan ijabah. Jangan pernah pesimis dan meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita. Perbaiki diri dan minta terus kepada Allah. Allah taala misal.
Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita juga dalam keadaan sehat, dan yang lebih penting dari sehat adalah semoga amal ibadah kita diterima dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan penanya dan semua kaum muslimin. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, apakah bisa dijadikan bacaan zikir dan sebaiknya dilakukan pada saat apa? Jazakallahu khairan. Tadi kita sudah katakan hendaknya kita membaca doa ini ketika sedang ada kesulitan, khususnya ketika ada pihak yang ingin menjatuhkan kita, ada pihak yang ingin menzolimi kita, ada pihak yang ingin menjegal kita, ada pihak yang ingin menghancurkan kita, sebagaimana Nabi Ibrahim berhadapan dengan pihak yang ingin membakar beliau, atau Nabi ingin menyerang kota Madinah dan menghancurkan beliau. Maka ini adalah momen terbaik untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan di kesempatan yang lain, hasbunallah wa ni'mal wakil, silakan baca sebagai zikir mutlak kapan saja, di mana saja, karena juga kita nggak tahu, bisa jadi kita lagi santai, ada pihak yang ingin menusuk kita dari belakang, ada musuh dalam selimut dalam tim kita atau dalam bisnis kita dan seterusnya. Jadi jaga, dan jangan lupa baca zikir pagi petang. Dan khususnya kalau kita tahu ini ada indikasi ada pihak yang ingin menginikan saya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini lebih enak daripada kita pusing cari siapa dia, terus ribetin. Akhirnya hati kita sakit, jemaah. Akhirnya hati kita terpaut pada makhluk. Ikhtiar boleh, tapi hati ke Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar boleh, gak ada masalah. Semua kembali kepada maslahat dan mudarat, dan Nabi juga berstrategi menghadapi musuh-musuhnya. Nabi juga berstrategi, makanya kan di perang Uhud ini Nabi maju. Nabi tugaskan sahabat beliau untuk mengejar pasukan Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy. Ini menunjukkan ada strategi, bukan hanya hanya tawakal kepada Allah selesai masalah, enggak, berjuang juga. Tapi hati jangan ke mereka, hati ke Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah Allah yang melindungi. Dan terbukti pertolongannya semua di luar dugaan. Semua di luar dugaan. Allah menumbuhkan rasa takut kepada Abu Sufyan dan pasukan, dan Allah buat api dingin dan selamat. Semua pertolongan Allah dalam contoh-contoh ini di luar dugaan manusia. Maka capek kita ngurusin itu, lebih baik kita bertawakal kepada Rabbul Alamin. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.